Kami dari Sinar Grafika, penerbit dari Etika yang melembaga sendiri. Boleh dijelaskan nggak Prof, kira-kira kenapa sih untuk berbagai kalangan sivitas harus membaca buku ini, Prof? Saya rasa ini penting ya untuk menyebarkan kesadaran mengenai pentingnya kita menata sistem etika bernegara di samping sistem hukum bernegara. Jadi rule of law harus diimbangi dan dilengkapi dengan rule of ethics. Nah, hukum itu kan bicara benar salah. Etika itu melengkapinya dengan baik buruk. Dalam praktek bernegara kita ini hanya benar salah. Yang salah masuk penjara, yang benar aman dia. Padahal kesalahan itu belum tentu adil. Orang yang masuk penjara itu kadang-kadang bukan penjahat, cuma orang yang sekedar salah. Gitu kan? Jadi harus dipisah, dibedakan antara benar salah dengan baik buruk. Dan ini berlaku juga dalam kegiatan beragama. Orang hanya bicaranya halal haram, halal haram, halal haram. Tapi kurang memberi perhatian baik buruk, baik buruk. Gitu. Kan tidak semua yang halal itu baik. Tidak semua yang baik itu ya kan tidak haram. Yang paling ideal itu kita harus menjalankan sesuatu yang halal tapi juga baik. Kalau bahasa makanan, halalan thayyiban. Tapi dalam praktek orang hanya bicara halal haram, halal haram. Baik buruknya kurang mendapat perhatian. Padahal Quran hanya memerintahkan kepada hambanya, makanlah makanan yang halalan thayyiban. Jadi kalau ada makanan halal tapi tidak baik, enggak disuruh. Makanan halal haram tidak baik pula, ya lebih lagi tidak disuruh. Makanan haram tapi baik, enggak disuruh. Jadi yang disuruh adalah halalan thayyiban. Nah, dalam kehidupan bernegara sama juga. Jadi kita tidak hanya membangun legal and constitutional government, tapi juga good government, pemerintahan yang baik. Nah, itu sama dengan hak thayyiban itu, halal thayyiban. Nah, karena itu kita harus mempromosikan sistem etika. Apalagi kita punya Pancasila, Undang-Undang Dasar, bukan hanya sumber hukum tertinggi, tapi juga etika tertinggi. Dan TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa sampai sekarang masih berlaku. Ini perlu dijabarkan dalam penataan sistem rule of ethics bernegara. Nah, itu kira-kira buku ini menyebutnya etika melembaga, etika yang dilembagakan gitu. Saya belum baca, tapi itu kira-kira dari judul itu bisa menangkap maksudnya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua penulis. Nanti saya baca. Tadi kan bicara soal rencana pembentukan mahkamah etik, itu langkah awalnya apa nih Prof? Ya nanti kita kan bahas dulu dengan KY, dengan DKPP, dengan Menteri Hukum, ya kan? Saya sudah bilang sama Menteri Hukum, dia tertarik untuk membahasnya. Nah, saya sudah kontak juga Pak Dasko, ya dia sih tidak keberatan. Tapi saya bilang kita bahas dulu dengan Menteri Hukum, kalau udah agak final nanti ke balik. Bisa pemerintah yang inisiatif. Nah, ini saya baru tahu ini ya rupanya ada KY. Nah, sekalian aja. Akan dibawa ke presiden juga nggak untuk rencana ini? Iya pasti. Saya kira perlu kita lapor kepada dia, jadi supaya negara kita ini negara yang beretika, jangan hanya hukum. Prof, jika ada mahkamah etik itu artinya KY di KPP itu dilebur gitu atau bagaimana, Prof? Bukan sendiri sini, tapi dia dalam satu kesatuan sistem gitu. Terutama KY kita perkuat dia menjadi hub karena kedudukannya kuat dalam Undang-Undang Dasar. Ya itu tadi saya bilang, jadi semua perkara
yang belum selesai dalam penegakan kode etik dibawa ke Men melalui KY. Sehingga KY itu bukan hanya menegakkan, mempunyai kewenangan dalam rangka menegakkan kehormatan hakim, tapi dalam rangka menegakkan pejabat publik pada umumnya. Jadi hakim dan pejabat publik lainnya. Bila perlu diadakan perubahan undang-undang dasar, menambahin kata dan pejabat publik lainnya. Ini kan Mahkamah Etik kan yang Mahkamah Etik Nasional ini kan mencakup seluruh pejabat publik ya Prof. Ini apakah juga mencakup DPR legislatif? Iya termasuk DPR kan juga begitu. Berarti MKD yang ada di DPR apakah masih perlu? Enggak, tetap masing-masing itu tetap cuma finalnya di Men. Jadi kalau ada yang tidak puas putusannya dibawa ke Men gitu. Ini hanya tempat banding tertinggi, banding terakhir. Sambil menata sistemnya, sistem penegakannya bagaimana, sistem kode etiknya bagaimana. Karena kode etik ini kan beda-beda. Setiap organisasi tidak sama. Misalnya jaksa sama advokat sama hakim kan lain. Kalau di mata advokat semua orang bersalah sampai terbukti benar. Kalau di mata advokat semua orang benar sampai terbukti salah, kan gitu. Maka substansi kode etiknya beda-beda. Nah, tapi ini kan perlu penataan supaya ada keterpaduan. Bukan hanya pejabat negara, juga organisasi profesi, notaris, kan? Mudah-mudahan kayak advokat, kalau sistem etikanya jadi satu, penegakannya jadi satu, nggak perlu pecah belah kayak sekarang. Prof, mungkin ingin bertanya sedikit update Prof terkait dengan Komisi Percepatan Informasi Polri ini sebenarnya update-nya seperti apa sih Prof? Ya udah selesai kami kerjanya, tinggal menunggu waktu presiden. Berarti hasil laporannya apakah sudah sampai ke presiden? Belum. Sebab ada usul supaya jangan diserahkan secara tertulis, nanti bocor. Lalu berarti Nanti kita tunggu waktu. Saya ada janji terakhir sesudah pulang dari Rusia dan Prancis akan segera dijadwalkan. Kita tunggu aja, sabar. Ya, tapi yang jelas kami udah selesai, udah 2 bulan yang lalu. ada poin besar kasih Prof? Ada, cuma kan jangan dulu karena perlu presiden yang memutus. Ya, sabar. Cukup ya teman-teman. Oke ya. Yang mau